Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qadri Aziz Alfarisi, NIM D4190089. Kali ini saya akan menjelaskan tugas besar dasar teknik digital. Pada tugas besar dasar teknik digital kali ini adalah kalkulator penjumlahan sederhana. Berikut adalah rangkaian kalkulator penjumlahan sederhana. Jadi, rangkaian ini hanya digunakan untuk penjumlahan, tidak bisa digunakan untuk pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Pada rangkaian ini terdiri dari berbagai komponen, di antaranya 7 segmen anode, 7 segmen katode, IC 74LS47, IC 74LS48, IC 74LS83, gerbang N, gerbang OR, dan gerbang XOR, dan yang terakhir adalah logic toggle. Pada rangkaian ini terdiri dari 3 jenis IC, dan semuanya berfungsi sebagai decoder atau mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia ke kode yang lebih dikenal manusia, atau mengubah informasi dari inputan biner akan bisa ditampilkan di 7 segmen, yaitu bilangan desimal. Sebelum saya melakukan simulasi kalkulator penjumlahan sederhana, akan saya jelaskan sedikit mekanisme bagaimana cara kerja rangkaian ini. Pada pertamanya terdiri dari 2 buah inputan, yaitu inputan 1 dan inputan 2. Kedua inputan ini dalam bentuk bilangan biner. Jadi, untuk menjumlahkan sebuah angka, konversikan terlebih dahulu ke bilangan biner untuk dapat diinputkan dalam rangkaian ini. Setelah diinputkan, akan masuk ke IC 74LS48. Ini yang atas untuk input 1 dan yang bawah untuk input yang kedua. Pada IC 74LS48 ini berfungsi sebagai decoder atau mengkonversikan kode yang kurang dikenal manusia ke kode yang lebih dikenal manusia, atau lebih jelasnya mengubah informasi dari inputan biner ke outputan desimal atau outputan yang bisa ditampilkan pada 7 segmen. Jadi ini 7 segmen yang pertama ini berfungsi untuk menampilkan data yang diinput pada rangkaian. Dan 7 segmen yang terakhir ini berfungsi sebagai outputan, yaitu hasil dari penjumlahan. Setelah dari konversi di dalam IC 74LS48 ini, data akan masuk ke IC 74LS83. IC 74LS83 ini berfungsi sebagai atau berperan sebagai full adder yang berfungsi menjumlahkan pada segmen-segmen 1 dan pada 7 segmen kedua. Sebelumnya, saya akan mensimulasikan IC 74LS83. Saya buat 0 dulu inputannya. Di dalam IC 74LS83 ini terdiri dari berbagai macam pin atau terdiri dari berbagai kaki. Saya kelompokkan ini kaki A yang terdiri dari A1 sampai A4. Ini pin B yaitu pin B1 sampai B4, pin CO, pin S yaitu S1 sampai S4, kemudian yang terakhir pin C4. Pada pin A ini berfungsi sebagai
input pin 1 untuk circuit adder. Kemudian pin B berfungsi sebagai input pin 2 untuk circuit adder. Pin CO berfungsi sebagai carry input. Pin S berfungsi sebagai output pin untuk circuit adder. Kemudian pin C4 berfungsi sebagai carry output. Di samping adalah tabel kebenaran dari rangkaian IC 74 LS83. Kemudian berikut saya simulasikan IC 74 LS83. Ketika inputannya 0 atau input A 0, input B 0, dan carry in 0 akan menghasilkan summary out atau sum output ini 0 dan carry outnya 0. Kemudian kita coba jika input A-nya 1 akan menghasilkan summary outputnya 1 atau sum outputnya 1. Kemudian jadi input A ini terhubung ke pin S dan pin B ini juga terhubung ke pin S. Tapi yang pin B ini merupakan input yang kedua. Kemudian kita coba jika input B-nya 1 dan input A-nya 0 akan menghasilkan summary outputnya 1 dan carry outnya 0. Jadi jika input B1 maka sum outnya 0. Apabila input A-nya 0 dan input B-nya 1 akan menghasilkan sum out-nya 1 dan kebalikannya. Jika input A-nya 1 dan input B-nya 0 akan menghasilkan sum outputnya 1. Kita coba jika input A-nya 1 dan carry in-nya 1 dan input B-nya 0 akan menghasilkan carry out-nya 1. Berarti carry in ini berfungsi sebagai reset atau berfungsi sebagai mengubah hasil dari sum out-nya. Kan sebelumnya jika carry in-nya 0 akan menghasilkan sum out-nya 1. Kemudian jika carry in-nya kita buat 1 akan input 1 akan berpindah ke carry out yaitu 1. Jadi carry in ini dapat difungsikan sebagai reset. Demikian adalah simulasi dari IC 74 LS83. Untuk selanjutnya dapat disimulasikan sendiri menurut tabel kebenaran di samping ini yang sudah saya sediakan. Kemudian lanjut, setelah data masuk ke IC 74 LS83 akan masuk ke rangkaian gerbang logik. Di dalam rangkaian gerbang logik ini memiliki fungsi masing-masing. Berikut akan saya jelaskan. Berikut adalah potongan dari rangkaian kalkulator penjumlahan sederhana yang hanya tersusun beberapa gerbang logik. Sebelumnya saya buat call dulu. Di dalam rangkaian ini terdiri dari gerbang logik OR, AND, dan XOR yang memiliki fungsi masing-masing. Gerbang OR berfungsi sebagai penjumlahan, yaitu A plus B. Kemudian gerbang AND berfungsi sebagai perkalian A kali B. Kemudian gerbang XOR ini, jika input gerbang XOR ini sama, maka output akan menghasilkan 0. Jika
input gerbang XOR ini tidak sama, misal 1 dan 0, maka akan menghasilkan outputan bernilai 1. Mari kita simulasikan agar lebih jelas. Kita coba A2-nya, kita coba 1. Kemudian setelah data masuk ke IC 74LS83 akan terhubung ke gerbang OR yang pertama ini. Gerbang OR ini inputannya terhubung pada A2 dan A3. A2 bernilai 1 dan A3 bernilai 0. Gerbang OR adalah penjumlahan A plus B, jadi 1 tambah 0 akan menghasilkan outputan gerbang OR 1. Kemudian outputan gerbang OR ini akan masuk ke inputan gerbang N yang bawah. Jadi inputan gerbang N yang bawah ini adalah outputan dari gerbang OR, yaitu 1. Kemudian untuk inputan gerbang N yang atas ini terhubung dengan inputan A4, yaitu 0. Gerbang N adalah perkalian A kali B. A kali B, 1 kali 0. 1 kali 0 akan menghasilkan 0. Maka outputan dari gerbang N ini adalah 0. Outputan dari gerbang N ini merupakan inputan dari gerbang XOR yang atas, yaitu 0. Kemudian untuk inputan gerbang XOR yang bawah juga 0. Maka kembali dari fungsi dari gerbang XOR, jika input sama, maka output akan 0. Maka jika inputnya sama-sama 0, akan menghasilkan outputan rangkaian 0 juga. Kita coba 4-nya kita coba 1. Pada simulasi kali ini, gerbang OR inputannya adalah A3-nya 0, kemudian A2-nya 1, maka 1 tambah 0, 1. Inputan gerbang OR 1 yang merupakan inputan gerbang N yang bawah. Kemudian inputan gerbang N yang atas terhubung dengan A4, yaitu 1. Jadi 1 kali 1 akan menghasilkan, apabila di dalam tabel kebenaran gerbang N, 1 kali 1 akan menghasilkan 1. Kemudian outputan gerbang N ini merupakan inputan gerbang XOR yang atas. Jadi inputan gerbang XOR yang atas ini adalah 1, dan inputan gerbang XOR yang bawah ini adalah 0. Maka jika inputan gerbang XOR ini berbeda 1 dan 0, maka akan menghasilkan outputan rangkaian 1. Kita coba lagi, sekali lagi. Jika A3-nya kita coba 1, maka akan menghasilkan outputan 1. Mengapa demikian? Karena pada rangkaian OR ini inputannya 1 dan 1. Di dalam tabel kebenaran gerbang OR, apabila inputannya 1 dengan 1 akan menghasilkan outputan 1, bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita menurut tabel kebenaran XOR, tabel kebenaran OR, yaitu 1 akan menghasilkan 1. Kemudian outputan gerbang OR ini merupakan inputan gerbang N. Jadi inputan gerbang N yang bawah ini adalah 1. Kemudian inputan gerbang N yang atas ini terhubung dengan inputan A4, yaitu 1 juga. 1 kali 1 akan menghasilkan outputan gerbang N1. Outputan gerbang N1 ini merupakan inputan gerbang XOR yang atas, yaitu 1. Dan inputan gerbang XOR yang bawah ini adalah 0. Dan apabila pada gerbang XOR, jika input tidak sama, atau 1 dengan 0 atau 0 dengan 1,
akan menghasilkan output bernilai 1. Maka ini outputnya bernilai 1. Demikian adalah simulasi pada rangkaian gerbang logiknya. Lanjut pada rangkaian kalkulator penjumlahan sederhana. Setelah melalui gerbang logik tadi, data akan masuk ke IC LS83. Pada IC ini, pada pin A-nya terhubung dengan pin S atau summary out. Dan pada pin B-nya terhubung dengan outputan dari gerbang XOR. Dan inputan gerbang XOR yang bawah ini terhubung dengan gerbang OR atau gerbang penjumlahan. Jadi pada gerbang OR ini berfungsi sebagai penjumlahan sesuai dengan data yang dimasukkan. Setelah dari IC 74LS83 ini akan dikonversikan ke IC 74LS47 dan IC 74LS48. Pada IC 74LS47 ini terhubung dengan 7 segmen anode. 7 segmen anode ini dicirikan dengan terhubungnya power pada kaki atas, dan pada IC 74LS48 ini terhubung dengan 7 segmen katode yang dicirikan kaki bawah terhubung dengan ground. Pada IC 74LS48 ini dan IC 74LS47 merupakan atau berfungsi sebagai decoder, yaitu mengkonversikan dari inputan biner ke inputan desimal agar bisa ditampilkan pada 7 segmen. Dan semua pada IC 74LS48 dan 74LS47 ini juga berperan sebagai full adder yang berfungsi sebagai menjumlahkan pada proses sebelumnya. Jadi proses sebelumnya adalah penjumlahan, kemudian akan dikonversikan ke desimal atau hasilnya. Kemudian saya akan simulasikan bagaimana cara kerja kalkulator penjumlahan sederhana apabila kita masukkan inputnya. Pada percobaan pertama yaitu digit akhir NIM ditambah 7. NIM saya adalah D4190089. Jadi percobaan pertama yaitu 9 ditambah 7. Sebelum melakukan simulasi hendaknya mengkonversikan angka 9 dan angka 7 ke bentuk biner. Angka 9 binernya yaitu 1001. 1001. Kemudian angka 7 yaitu binernya 1110. 1110. Nah, ini merupakan inputan yang telah dikonversikan atau telah didecoder melalui IC atau menggunakan IC 74LS48. 9 tambah 7 menghasilkan outputan 16. Prosesnya pada rangkaian sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu melalui gerbang logic ini sesuai fungsi masing-masing, kemudian masuk ke IC yang berfungsi sebagai decoder dan full adder untuk menjumlahkan, kemudian masuk ke
IC yang terakhir yaitu 74LS48 dan 74LS47 yang berfungsi sebagai mengkonversikan dari biner ke desimal atau untuk menampilkan hasil dari proses penjumlahan pada rangkaian ini. Kemudian pada percobaan yang kedua yaitu digit kedua akhir NIM ditambah 9. Jadi pada NIM saya berarti 8 ditambah 9. Untuk desimal 8 yaitu binernya 1000. Akan tetapi dalam rangkaian ini apabila kita inputkan 1000 akan menghasilkan segmen 1, maka kita balik jadi 0001 akan menghasilkan inputan 8. Kemudian untuk inputan yang kedua yaitu 9 1001 1001 nih 9 8 tambah 9 yaitu 17. Prosesnya sama seperti percobaan sebelumnya atau yang sudah jelaskan pada awal-awal video. Kemudian percobaan yang ketiga yaitu digit kedua akhir NIM ditambah digit akhir NIM. Jadi NIM saya 8 tambah 9 sama, berarti sama dengan percobaan yang kedua, 8 tambah 9 yaitu 17. Kemudian percobaan yang keempat yaitu digit kedua akhir NIM ditambah digit kedua akhir NIM. NIM saya berarti 8 tambah 8. Kita ubah inputan yang kedua 1000, tapi pada rangkaian ini harus kita balik jadi 0001. 8 tambah 8 menghasilkan 16. Kemudian percobaan yang terakhir digit akhir NIM ditambah digit akhir NIM berarti 9 tambah 9 atau dalam bilangan binarnya 1001 inputan yang pertama dan inputan yang kedua juga 1001. 9 tambah 9 akan menghasilkan 18. Demikian adalah simulasi kalkulator penjumlahan sederhana. Pada rangkaian ini dapat disimpulkan 1. Rangkaian ini hanya dapat digunakan untuk perhitungan penjumlahan, tidak dapat untuk penghitungan pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Agar dapat digunakan untuk penghitungan perkalian, pengurangan, dan pembagian harus mengubah rangkaian di dalamnya, mengubah susunan gerbang logiknya, dan mengubah IC-nya. Dan untuk simulasi kali ini hanya dapat menjumlahkan untuk jenis bilangan satuan, misalnya 9 tambah 9. Tidak bisa untuk menjumlahkan misalnya 12 tambah 10 atau 20 tambah 20. Mengapa demikian? Karena kita di dalam inputannya hanya menggunakan konversi atau decoder. Pada inputan 1 hanya 1 decoder saja, atau hanya
satu 7 segmen saja. Untuk mengubahnya dan menjadi 2 satuan, harus mengubah rangkaian pada decoder yang awal ini, atau pada konversi yang awal ini, agar dapat menampilkan 2 satuan dan tidak dapat digunakan untuk menghitung ratusan ataupun ribuan, karena ini hanya rangkaian penjumlahan yang basic atau sangat sederhana sekali. Demikian adalah presentasi atau simulasi dari kalkulator penjumlahan sederhana. Saya Qadri Aziz Alfarisi, NIM D4190089, mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan komen yang membangun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.